Saudara, saat ini kami tengah berada di tempat kejadian perkara di mana bus berpenumpang 55 orang. Nah, nggak lama telepon berdering tuh. Handphone Om. Handphone saya ada panggilan. Saya angkat lah. Oh, dari keluarga besar saya nih, keluarga istri. Sambil nangis-nangis. Oh, mobil kecelakaan, oh masuk jurang, oh informasinya gitu. Tiba-tiba keluarlah istri saya, tapi udah pakai baju kebesaran ya. Udah pakai baju putih soalnya. Karena waktu berangkat itu pakai baju seragam itu warnanya orange. Ini warnanya putih. Dia cuma teriak, ya, tolongin bunda ya. Saya merinding. Mobil kecelakaan ya. Aku mau pulang, aku mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu om-om dari Depok, Jawa Barat. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horor waktu kejadian. Masih ingat ya mungkin teman-teman nih, kejadian kecelakaan Tanjakan MN yang memakan beberapa puluh korban meninggal dunia, dan kisah ini sempat viral se-Indonesia ya. Dan kali ini orang di sebelah gue ini mau cerita nih tentang kisahnya dan almarhum istrinya yang menjadi korban di kejadian itu. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Om. Halo Bang Siapa Badru. namanya Om? Dan saya Idam. Om Idam. Iya. By the way, Depoknya di mana Om Idam? Tanah Baru, Beji. Tanah Baru. Oke. Halo warga Depok. Nah Om Idam, waktu itu kejadian kecelakaan tahun berapa Om? Tahun 2018, tepatnya itu bulan Februari, tanggal 10. Tanggal 10 ya. Dan almarhum istri Om menjadi korban di situ Om ya? Iya. Ada di TKP. Salah satunya adalah mendiang istri saya, dan dua diantaranya lagi sepupu dan bule istri saya. Innalillahi. Oke Om, tahan dulu Om Idam ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Om Idan. Halo Bang Badru. Gimana nih Om, kisah pengalaman horornya nih Om? Oke, ini pengalaman hidup saya. Oke. Pada tepatnya itu bulan Februari, tanggal 10. Oke. Saya mau mengangkat peristiwa tragedi Tanjakan MN. Tanjakan MN. Yang memakan korban 29 jiwa, 3 diantaranya istri saya, sepupu istri saya, kemudian tantenya. Mobil dan satu tempat duduk itu semua menjadi korban. Saudara, saat ini kami tengah berada di tempat kejadian perkara di mana bus berpenumpang 55 orang mengalami kecelakaan. Oke, sebelum saya menceritakan lebih lanjut peristiwa ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya bagi para keluarga korban dan keluarga besar apabila saya mengungkit masa lalu yang menyayat hati ya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengirimkan Al-Fatihah para korban, khususnya mendiang istri saya dan bule dan sepupu. Al-Fatihah. Oke Bang Badru. Iya. Jadi sebelum peristiwa itu saya flashback nih. Sekitar 1 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, saya itu kedatangan tamu, teman lama lah, main ke rumah. Bang Idam, silaturahmi yuk. Kemana? Ke guru saya, pengajian, daerah mana? Ada salah satu tempat di daerah di Jawa Barat. Oke lah, saya izin dulu sama istri.
Dapat izin, saya berangkat tuh. Sudah tiba di sana, singkat cerita, mulailah zikir itu tiba dengan satu syarat, mata tidak boleh meram. Oh, melek terus Om? Melek terus, tapi badan tidak boleh gerak. Gitu. Kalau di sini begitu kata Pak Ustadznya. Silakan, zikirnya di sebelah sana Bang Idam katanya. Ini ayat-ayatnya saya kasih. Itu lafaznya berapa 30 kali kalau nggak salah itu. Setiap ayatnya. Nah, singkat cerita setelah beberapa menit tiba-tiba ada suara perempuan nangis Bang Badrun. Di situ? Di situ, percis di belakang saya. Yang saya bikin kaget itu, kok ini suara yang nangis, suara istri saya. Gitu. Langsung saya nggak konsentrasi dong saat itu, pada saat zikir itu kan. Saya kan mau WA kan, apa ada masalah di rumah, apa gimana, kok kenapa sih saya nangis gitu. Nah, saya bertanya-tanya dalam hati itu. Gak lama kemudian suara itu muncul. Suara itu? Ya, ada suara di kuping saya. Saya disuruh sabar. Oke. Sabar. Sabar. Yang sabar. Wah, langsung saya itu termenung dan berhenti sejenak. Sempat melamun, ditepok lah. Saya kaget. Udah selesai belum Bang Idam? Pak Ustadznya. Oh belum Pak Ustadz. Ya udah, pindah zikirnya sebelah sini. Oke, singkat cerita itu saya pulang, udah selesai lah ya. Saya lihat keadaan ya biasa-biasa aja, aman. Tapi akhirnya menjadi pikiran tuh dengan suara-suara itu dan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, selang beberapa bulan kemudian saya mimpi ruh saya itu keluar. Rohnya? Ruh saya keluar. Saya lihat jasad saya tidur. Tiba-tiba itu saya ada di salah satu pelaminan dengan ada satu adat di sana. Dan ada satu kakek-kakek dengan pakaian adat dan bawa keris di belakang. Saya tanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, diam aja. Tapi ya akhirnya dia begini. Ini acara apa Ki? Kok kayak begini? Mau pakai bahasa Banten, acara nikahan. Mempelai wanitanya mana? Mempelai wanitanya itu ada turun dari atas. Saya kaget nih, wah acara nikahan, wah gue jadi nikah lagi. Nah, saya minta maaf tuh sama mempelai wanitanya dan sama aki-aki itu, saya mohon maaf. Saya nggak bisa lanjutkan pernikahan ini karena saya masih punya istri. Saya bilang gitu, singkat cerita saya tuh pergi dari acara itu. Nah, saya masuk lagi ke badan saya. Sampai saya, astagfirullahaladzim, saya kejang itu. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Sakitlah saya itu selama 9 hari. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian saya mimpi itu. Akhirnya saya bertanya-tanya dong. Jadi mengusik pikiran saya. Jadi saya nggak bisa tidur. Gitu. Ditambah lagi istri saya udah mulai cerita yang aneh-aneh di mimpinya. Setiap bangun tidur, ya aku mimpi mendiang Bu E datang. Mendiang bapaknya, Pak E datang. Sampai mbahnya itu datang. Pada kangen kali, udah kirim aja Al-Fatihah. Kirimin aja doa, saya bilang. Nggak lama menjelang 1 bulan mau peristiwa itu terjadi, istri saya mengalami mimpi kematian. Buat dia itu mimpinya tuh aneh. Karena dia cerita sama saya, bukan sama saya ceritanya, sama adik saya, ipar saya. Itu cerita, jadi dia bilang, saya mimpi, kali ini mimpi saya aneh. Saya kok mimpi dimandiin ya? Dimandiin? Di tengah-tengah area pemakaman umum. Saya di tengah-tengah, di pendopo. Disaksikan oleh almarhum ibunya, almarhum bapaknya, mbah-mbahnya. Tapi di samping dia ada yang ngantri. Itu sepupunya sama bulenya. Ini apa ya maksudnya? Saya bilang mungkin mau diangkat derajatnya. Gitu. Udah berpikir positif aja. Kirimin mereka Al-Fatihah. Enggak, yang anehnya itu kok ada sepupu saya sama bule gitu, ibunya. Nyaksin saya juga dimandiin gitu. Pendoponya beremas katanya. Emas, tapi kok di area pemakaman umum. Akhirnya jadi pikiran saya kan. Saya nenangin dia, sayanya nggak tenang pada saat itu. Maksudnya apa? Saya termenung gitu tiap malam itu ngerokok. 1 minggu mau peristiwa itu, ya 10 hari lah. Terjadilah fenomena alam.
Pada tanggal 31 Januari 2018 itu ada namanya peristiwa gerhana bulan. Blue Blood Moon kalau nggak salah itu. Saat itu biasanya peristiwa itu 36 tahun sekali biasanya. Dan itu terjadi saat mau kejadian itu. Dan saya foto-foto lah fenomena alam itu kan. Suara itu muncul lagi. Jangan pernah berpergian keluar rumah selama 2 minggu. Karena alam sedang tidak bersahabat. Dalam hati saya mau kemana sih? Saya kan juga nggak mau kemana-mana. Gitu. Tapi ya selalu saya ingat kata-kata itu. Nah saya kaget, tiba-tiba istri saya minta izin. Mau pergi ke acara koperasi. Tujuannya itu ke Ciater. Penutupan koperasi untuk mendapatkan SHU ya, kalau nggak salah pada saat itu. Memang setiap tahun itu koperasi di Ciputat itu, daerah itu memang selalu mengadakan gathering untuk para anggota atau keluarga. Kebetulan saya nggak mau ikut dan saya emang nggak mau. Teringat juga pesan itu dan kebetulan juga dia nggak ngajak. Oh, nggak ngajak anak, nggak ngajak saya. Kebetulan juga anak juga pas acara H itu memang nggak bisa karena ada schedule buat tryout. Pada saat itu mau lulus SD, mau ke SMP. Nah, singkat cerita itu saya nggak izinin. Tapi saya nggak kasih tahu alasannya apa. Hari pertama dia izin, saya nggak kasih. Hari kedua dia minta izin, saya nggak kasih. Sampai malam Jumat itu kita berdebat dan sedikit agak ribut lah. Sampai dia bilang, memang kamu mau doain saya mati? Saya hanya terdiam aja. Saya nggak ngasih alasannya. Saya cuma bilang, alam itu lagi tidak bersahabat. Habis terjadi fenomena alam. Setidaknya 2 minggu jangan keluar rumah. Kamu lihat di berita deh, itu lagi longsor. Daerah puncak. Kita tuh nggak lewat sana, kita lewat tol. Gitu ngomongnya. Sambil nada yang intonasi tinggi dan agak melotot gitu. Sudah selesai, reda-reda, saya tidurlah di ruang tamu. Ya tidur-tidur ayam lah, kepikiran lah. Kepikiran, tiba-tiba itu malam jam 2 itu, jam 1 jam 2, apa jam 12 itu ya. Itu jatuh. Apa tuh? Bingkai kita punya foto keluarga itu. Jadi kayak di sinetron Bang Badrun. Komprang gitu. Jatuh, bang. Kaget lah. Saya mau ambil, suara itu keluar lagi. Jangan. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Itu suara itu berapa di kuping? Oh, Di kuping, gimana? di Apa kuping. kayak apa bayangan aja gitu suara Enggak, bayangan? di kuping. Oh, kayak dibisikin gitu. Iya, jadi kalau saya pikir itu mungkin suara hati kali ya. Karena saya meyakini suara kolbu itu adalah petunjuk kompas hidup saya lah. Jadi saya harus mengikuti kata hati saya itu. Iya. Tapi ini lebih keluar. Lebih keluar. Biasa di dalam, tapi ini sekarang keluar suaranya tuh. Lebih jelas. Tiba-tiba subuh itu istri saya bangun. Nyalain lampu, kaget lah. Ngeliat bingkai foto tuh jatuh. Akhirnya dia coba benerin tuh. Nyangkutin lagi. Kacanya dipinggirin. Kan karena itu masih nyempel kan. Iya. Album tuh sama frame-nya. Dia coba sangkutin. Selama 3 kali tuh saya liatin aja saya sambil tidur di sofa gitu. Nggak nyangkut-nyangkut. Sampai dia ngegerutu. Sampai agak dibanting gitu kan. Iya. Itu malam Jumat Bang Badrun. Tibalah nih malam Sabtu. Kebetulan saya waktu itu lagi ada dinas kerjaan. Memang pulang larut malam itu jam 1. Tumben istri saya tuh yang bukain. Nyambut saya pulang. Minta izin lagi saya dipalak. Ya izinin saya ya. Saya mau berangkat. Seragam udah jadi. Itu izinin saya. Saya nggak banyak ngomong karena saya udah capek juga. Tiap hari tuh ditagih tuh dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rebo, sampai kita ada sedikit berantem itu. Malam Jumat. Ya udah akhirnya saya izinin itu ya. Udah waktunya kan. Besok jam berapa berangkat? Habis subuh lah katanya. Ya udahlah, singkat cerita subuh itu berangkat. Nganterin Om. Saya anterin. Oke. Saya bilang anak gimana? Udah lagi tidur ini nggak usah lah, jangan usah bangunin. Gak lama tuh anak bangun. Tiba-tiba udah ngikut lah kita tuh bertiga tuh ke rumah bulenya. Sampai di sana saya lihat aura 3 orang itu udah lain Bang Badrun. Jadi sebelum kita tidur jam 2 itu saya izin meluk istri tuh.
sebelumnya tuh, saya mau peluk kamu. Saya peluk dia. Rasa getaran itu hilang. Jas. Hilang aja ya, hampa aja gitu, Bang Badrun. Itu kita mau tidur tuh. Nah oke, balik lagi cerita. Udah sampai rumah bulenya itu, orang ini auranya udah lain. Itu dilihat auranya dari mana? Tatapan mukanya atau gimana Om? Kita biasanya punya apa ya? Ada rasa di hati ya. Oke. Gitu, kayaknya mau pergi jauh gitu. Firasat ya. Firasatnya gitu. Saya juga nggak mau spekulasi dengan perasaan saya. Saya juga buru-buru pulang karena besok paginya itu jam 6:30 saya harus nganter anak kan ke sekolah buat tryout itu. Jadi saya nggak sempat nganterin dia ke bis, say hello apa enggak. Oh, ke rumah bulenya aja. Bulenya aja saya ngedropin di sana. Oke. Setelah itu saya pulang tuh. Nah, di situ saya udah mulai WA dibalas. Anak udah pulang, oke gitu kan. Ya udah makan nih biasalah seperti biasanya lah. Nah, jam 1 saya WA udah checklist 1. Jam 2 checklist 1 nggak dibaca. Akhirnya saya tidur tuh. Sekitar 2:30, tiba-tiba saya mimpi itu. Sore itu Bang Badrun, ada mobil kecelakaan terbalik. Di mimpi saya tuh. Iya. Warnanya mobilnya putih. Saya ngeliat dari kejauhan. Tiba-tiba keluarlah istri saya. Tapi udah pakai baju kebesaran ya. Udah pakai baju putih soalnya. Karena waktu berangkat itu pakai baju seragam itu warnanya orange. Ini warnanya putih. Dia cuma teriak, ya, tolongin bunda ya. Saya merinding. Mobil kecelakaan ya. Aku mau pulang. Mobil kecelakaan ya. Kaget lah saya. Bangun. Tiba-tiba, udah asar nih. Saya mau sholat asar. Ternyata depan rumah saya tuh ada tamu. Teman sama istri bawa anak lagi. Ada kok, Mas. Om Idami ada kok gitu. Gak kemana-mana tuh kendaraannya ada. Tidur kali. Udah panggil aja lagi. Saya denger tuh. Udah saya cuci muka. Saya buka pintu. Wih, lulusan. Dari mana? Bisa lihat rumah, Pak. Pulang kampung. Sekali mampir lah lewat sini. Wih, silakan. Teman saya ini pernah saya cerita tentang suara itu. Saya pernah mampir seketika waktu itu. Habis kejadian suara-suara itu. Saya curhat sama dia. San, saya bakal mengalami peristiwa tragis, San. Saya bilang. Istri saya akan mengalami kecelakaan. Oh yang benar Pak? Tahu dari mana Pak? Dapat firasat San, sama suara-suara kalau kali ini saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah Pak. Mudah-mudahan cuma hanya suara-suara perasaan aja. Ya mudah-mudahan lah ya. Nah tentu anak main. Hari Sabtu itu. Singkat cerita ngobrol. Sampailah 4:30. Ada nih burung nih nangkring di tiang listrik. Biasanya burung ini itu sejak saya kecil itu dia selalu ngasih kabar. Kalau dia datang tuh pasti ada yang meninggal. Saya dari kecil tuh burung itu. Biasanya dia berkicau. Wah, pasti ada yang meninggal nih. Dan nggak meleset, pasti aja ada. Khususnya untuk keluarga saya gitu. Nah kali ini dia tidak berkicau dengan seperti biasanya. Sedih suaranya tuh. Menyayat hati. Kayak orang, burung kayak kedinginan. Gitu. Ya ini burung kenapa? Gue bilang. Sedih amat suaranya. Setelah itu nggak lama. Datanglah sosok yang di mimpi saya itu. Istri saya Bang Badrun. Dengan baju yang seperti di mimpi itu. Jadi udah berupa ruh ya. Udah pakai baju kebesaran baju warna putih itu. Dia nangis-nangis. Pamit lah. Saya pamit. Mohon maaf. Dan saya tidak nurut gitu. Pada intinya gitulah. Jadi sosok ruh itu ya minta izin lah sosok istri saya itu. Itu saya akhirnya ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Teman saya kaget kan. Siapa Pak yang meninggal? Kenapa Pak? Istri saya udah meninggal. Kapan sekarang? Kenapa Pak? Kecelakaan. Ah, tahu dari mana Pak? Kan gue udah cerita sama lo sebelumnya. Kan gue pernah main ke rumah lo. Lo inget nggak yang gue ceritain? Ada suara-suara nasihatin gue. Ngasih wejangan untuk menguatin batin gua. Oh iya Pak. Nah nggak lama telepon berdering tuh.
Handphone Om. Handphone saya ada panggilan. Saya angkat lah. Oh, dari keluarga besar saya nih, keluarga istri. Sambil nangis. Dari situ saya dengar suara histeris lah, anak saya, bunda, yang satu mama, yang satu uti gitu. Udah histeris tuh di rumah itu. Saya terdengar tuh di handphone. Barulah terucap, oh mobil kecelakaan, om. Dari telepon itu? Dari telepon itu. Oh mobil kecelakaan, om masuk jurang, om informasinya gitu. Informasi gitu saat itu masuk jurang. Iya. Saya bilang ya udah sabar, om kemari om, kita mau ke sana jenguk, kita mau lihat. Iya. Om siap-siap. Ya udah yang tenang ya, yang tenang. Itu karena saya udah dapat firasat itu, jadi saya udah kuat itu, Bang Badrun. Udah sana, saya pamit ya. Saya mau siap-siap. Oh iya pak. Saya juga siap, mau pamit juga deh. Saya ngucapin bela sungkawa kalau memang terjadi apa-apa, tapi mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya pak ya katanya. Semoga semua selamat gitu. Amin. Saya bilang amin. Singkat cerita saya telepon abang saya juga kaget karena juga dia sudah firasat bersama istrinya juga sudah dapat firasat tentang istri saya. Iya. Akhirnya ya udah Dam, nanti gue nyusul. Lu berangkat sama siapa? Gue mau keluarga besar istri. Ya udah mau berangkat jam berapa? Mungkin nih sekarang gue mau berangkat, mungkin habis maghrib kali. Ya udah. Oke, singkat cerita itu dari Ciputat saya berangkat ke Subang. Tibalah sampai sana itu jam 10 malam. Jam 10 malam, selama perjalanan itu saya lihat YouTube berita-berita itu. Tentang kecelakaan itu? Kecelakaan itu. Saya lihat juga kan. Ternyata di situ ya memang ya banyak jasad yang keluar dari bis. Oh, mental. Jadi kronologis kalau saya lihat itu dia remnya blong. Iya. Terus sempat nabrak motor. Oleng. Nabrak dia itu rambu-rambu lalu lintas. Pas nabrak lalu lintas itulah orang mungkin pada tidur kali ya. Iya. Keluar sampai terguling begini. Percis seperti posisinya di mimpi saya itu. Yang menjelang asar itu. Oke, kita udah tiba di rumah sakit jam 10. Kita bagi-bagi tugas nih. Sama-sama ada suaminya sepupu tuh. Biasa sama ipar lah ya. Iya. Dan sama anaknya bule itu yang cowok. Oke Dam, kita coba cari ke IGD. Kita mungkin keluarga kita selamat. Ya udah, ke sana saya ke ruang jenazah. Dia agak sedikit nggak terima tuh, kok pesimis. Iya. Karena di situ ada rumah sakit 2 tuh, kok nggak salah. Jadi di Puskesmas Subang sama rumah sakit umum. Okay. Rumah sakit umum ini semua para jenazah tuh saya dengar infonya udah di rumah sakit Subang untuk para korban. Sisanya yang terselamatkan ada di Puskesmas sama rumah sakit itu. Singkat cerita saya tanya tuh sama orang saya, Pak, kalau ruang jenazah di mana Pak? Oh di sana Pak, lurus saja. Saya udah nyelonong aja tuh ke ruang jenazah. Yeah. Saya tanya petugas itu, ada yang jaga tuh di depan tuh. Okay. Pak, saya lihat daftar nama korban dong. Saya cek tuh checklist. Saya lihat checklist nama korban. Di situ ada 9 lagi yang belum teridentifikasi, Bang Badrun. Okay. Kalau nama bule sudah ada. Saya tanya, kenapa sih Pak? Dari tadi sore belum sempat teridentifikasi, saya bilang. Gitu. Iya Pak, terlalu banyak kendala. Satu, nama-nama list yang di bis ini yang terjadi kecelakaan tidak sesuai. Kemungkinan ini pada pindah Pak, pada saat mau pulang. Pindah bis. Okay. Pada tukeran, jadi nggak sesuai. Itu satu. Kedua, identitas itu kan pada tercacar, kayak tas, handphone, semua. Jadi sekarang yang diandalkan adalah tanda di tubuh para korban. Tanda apa tuh? Itu tanda apa aja buat identifikasi. Iya. Gitu, karena KTP apa kan nggak ada di dompet. Di tas-tas itu kan udah pada aur-auran, Bang Badrun. Pada mental semua. Pada mental semua. Jadi itu salah satu kendala. Gitu, saya minta izin kan, boleh nggak Pak saya bantu ikut identifikasi. Soalnya di antara ini nama korban ada istri saya sama sepupu belum ada nih. Udah dicek sana belum Pak IGD? Gitu. Datanglah kan, ini sepupu saya, anaknya si bule nih. Udah saya tanya, nggak ada.
Ada nama nyokap lo nih, saya bilang. Ini sih kayaknya udah ngecek Pak, nggak ada Pak. Kemungkinan menjadi korban. Nah ini ada kebetulan nih putranya nih. Ada namanya nih. Bisa nggak dia untuk mastiin? Oh boleh, silakan nih masuk. Ngecek lah dia. Gue tanya tuh pas keluar. Gimana? Bukan. Itu bukan nyokap gue Dam. Bukan. Oke Pak, saya boleh nggak? Jangan Mas. Nanti mengganggu waktu kami. Gitu katanya. Biarkanlah tim kami untuk menyelesaikan ini. Berilah kami waktu gitu. Ya udah tuh. Pak RT, Pak RW udah pada WA nih. Pak Idam gimana, udah ada kabar belum? Kita nanyain ya? Iya, kita mau siapin kalau memang ini, kita mau siapin tenda, kita mau yasinan, kita mau siapin liang lahat. Oh ya baik Pak, nanti segera Pak. Saya belum dapat nih Pak nama-nama istri saya, mama sepupu nih. Infonya belum teridentifikasi. Tapi kalau info di rumah sakit ya nggak ada. Di IGD pun nggak ada gitu. Kemungkinan memang di dalam sini. Nanti saya kabarin Pak. Udah 2 jam itu, saya tanya balik. Pak, mohon maaf Pak. Saya boleh lihat lagi nggak nama-nama daftar yang udah teridentifikasi? Sisa 3 Pak. Sisa 3. Sisa 3. Nama istri saya sama sepupu istri saya belum ada tuh, Pak Badrun. Ini kemungkinan yang 3 ini diantaranya istri saya Pak. Sama sepupu istri saya. Saya boleh bantu nggak Pak? Mungkin saya bisa mempercepat mengidentifikasi 3 di antara ini Pak. Tapi yakin ya Mas, kuat ya? Yakin ya? Insya Allah Pak, saya kuat. Dibukalah pintu, itu Bang Badrun. Astagfirullahaladzim, udah mayat ya kan. Siapa? Bu RT saya kenal. Boleh sebutin gak nih? Iya, terserah Om. Iya, ini saya kenal kan. Oh ini Bu RT. Itu satu ruangan udah gelempangan para jasad ya. Dan banyak-banyak organ tubuh yang terpisah. Dikumpulin jadi satu itu. Jadi saya ingat kayak kurban aja. Saya juga beberapa jenazah saya kenal. Wah ini yang pengusaha kerten gitu, kording. Saya pernah pesan waktu itu buat di rumah sama bapak itu. Wah ini suami istri. Innalillahi. Silakan Pak, katanya. Sebelah kiri. Saya bilang, itu udah kantong warna kuning kan, kantong jenazah. Udah kayaknya udah kayak jadi bubur tuh. Udah nggak berbentuk, udah ceper soalnya. Ini bukan. Oh maaf Pak, bukan. Ada yang lain Pak. Coba di lemari, ke kanan. Saya ke kanan tuh. Ya, dibuka tuh nomor 7. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenal Pak? Iya ini istri saya. Innalillahi. Yakin Pak ini istrinya? Iya Pak, yakin istri saya ini. Ya udah kalau benar istrinya, coba tolong itu usap wajahnya, bacain doa. Saya usap gitu, kemudian saya bacain doa. Oke, nomor 7 sudah teridentifikasi. Siapa Pak namanya Pak? Ini. Oh ya Pak, ntar saya jelasin. Pas mau ditutup, saya bilang, maaf Pak, ini ada salah satu organ yang ketuker. Saya bilang. Yakin Pak? Yakin saya. Kalau boleh tahu tanda-tandanya apa Pak? Boleh saya sebutin nggak organnya? Iya, silakan Om. Tuh ada satu tangan, satu pangkal ini terlepas Bang Badrun. Itu cuma ada di perut itu. Pas mau ditutup lagi, saya bilang, maaf Pak ini ketukar Pak. Salah ini organnya. Kalau boleh tahu, ada tanda-tanda apa Pak? Kalau masih ada di tangan itu cincin Pak. Saya bilang, agak besar dia cincinnya. Tuh, Bapak bisa bedain kan? Yang ini ada pacar, yang ini nggak ada pacarnya. Oke, kuku pacar itu kuku pacar, tuh jempol aja ada pacar Pak. Dan Bapak bisa lihat kan, beda kan? Yang satu besar, yang satu agak kecil dan agak-agak keriput gitu. Oke, dia teriak tuh. Woi, mana tadi tuh? Tangannya ada cincinnya. Diteng-teng tuh petugas. Wah, gokil. Ini bukan Pak? Iya, ini. Yakin Pak? Iya, yakin. Yakin 100%. Lihat Pak, coba samain deh. Yo kan? Ada pacarnya kan? Serasi ya Pak ya, seimbang. Oke. Jenazah nomor 7 lengkap. Soalnya mau kita jahit Pak. Kita mau mandiin, kita mau kafan. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan, silakan. Udah selesai. Udah tutup tuh. Satu lagi Pak, sepupu istri saya. Oh ada di belakang. Nah, saya lihat, astagfirullahaladzim. Kenal Pak? Kenal Pak. Ya ini sepupu istri saya. Namanya Pak, nanti aja deh. Nanti biar jelasin biar suaminya.
Suaminya kebetulan ada di sini. Sama satu tadi anaknya kemari menyaksikan bahwa itu bukan ibunya, padahal sudah teridentifikasi namanya saya lihat. Tapi dia lihat katanya bukan. Boleh saya lihat, Pak? Dibuka lah itu peti. Oh, yang tadi ya, Pak ya? Oh iya. Ini, Pak. Kenal, Pak? Innalillahi. Iya, Pak, kenal. Iya, ini, Pak. Ini orang tua yang di belakang. Ini ibunya, saya bilang. Ya anaknya tadi kemari, ngeyel sampai 2 kali. Nggak ngenalin katanya. Nggak kenalin? Nggak kenalin, bukan katanya. Nggak, saya ngenalin, Pak. Ya ini benar, Pak. Innalillahi, udah. Oke, Pak ya. Lengkap ya, lengkap. Makasih ya, Pak ya. Makasih udah bantu kami. Saya keluar dari ruang jenazah itu, temulah ipar saya tuh, sama ipar yang suami almarhumah yang di belakang tuh. Gimana, Dam? Yang sabar. Wah, dia udah lemes. Abang saya juga baru nyampe tuh. Yang sabar. Kakak ipar juga datang lagi. Yang sabar. Saya bilang. Melihat, saya unjukin tuh. Wah, udah pada nangis-nangis kejang-kejang. Begitu Bang Badrun, singkat cerita, mereka kaget ngeliat saya tuh kok kuat dan gak neteskan air mata. Iya, dengan situasi kayak gitu ya. Dengan situasi kayak gitu. Ngilu, Dan 5:30 itu semua ambulan menuju satu titik ke rumah sakit umum Pamulang saat itu untuk diotopsi. Jadi saya mewakili tuh setiap keluarga satu tuh di mobil jenazah tuh, mobil ambulan. Udah saya beriring-iringan tuh. Ada yang ke pulang kampung, ada yang kemana gitu. Tapi ada yang mau dimakamkan itu satu liang lahat. Titiknya itu di Logoso. Kebetulan dekat ruang lingkup korban yang terbanyak ya. Jadi akhirnya saya itu teringat mimpi istri saya. Dia pernah ngomong dimandiin di tengah-tengah pemakaman umum. Gitu. Dan di sampingnya ada yang ngantri sepupunya sama ibunya. Oh, ini maksudnya kali. Jadi ikut korban itu. Nah, saya tunggu antrian, udah tiba di Pamulang itu di rumah sakit untuk dipanggil, untuk dimandikan. Dan salah satu keluarganya harus menyaksikan. Kebetulan, nah singkat cerita, tibalah waktunya jenazah istri saya itu dipanggil. Tiba-tiba saat saya melihat dimandikan jasad itu, suara itu terdengar lagi. Ceraikan istri kamu. Sampai 3 kali. Oke. Bingung dong gimana ngomongnya. Iya. Itu. Nggak lama, ibu-ibu kan yang mandiin tuh ya. Pak, ini udah diuduin Pak ya, jangan disentuh lagi Pak. Nanti kalau udah rapi, Bapak boleh talak istrinya. Ceraikan istrinya. Saya nggak tahu Bu, caranya Bu. Nanti saya tuntun katanya. Bapak jangan kemana-mana, sini aja. Ya saya di situ aja Bang Badrun. Sampai udah setelah dikafanin, ibu-ibu itu bilang, silakan Pak, diceraikan saja istrinya. Talak 3 kali. Itu buat demi kebaikan istri Bapak sama demi kebaikan kedepannya untuk Bapak. Di kupingnya Pak ya, ngomongnya di kupingnya. Saya ngomong di kupingnya, saya dituntunkan. Ku ceraikan kamu wahai istriku. Ku ceraikan kamu. Sampai 3 kali itu. Di samping jasadnya? Di samping jasadnya. Merinding. Iya. Terus? Gitu. Jadi saya dapat suara tiba-tiba ibu itu suruh bisa begitu ya. Iya. Ya walam lah saya juga ya. Oke, singkat cerita itu udahlah. Saya tadinya mau langsung ke pemakaman itu yang satu liang lahat itu. Tapi para warga, Pak tolong bawa dulu Pak. Bawa dulu ke rumah, kita sholatin lagi. Oh ya udah Pak. Ya udah, mobil ambulan saya coba arahkan untuk pulang ke rumah. Biar warga-warga juga pada lihat, keluarga juga pada lihat. Udah akhirnya disolatkan lagi di rumah itu sama warga. Baru diantarkan ke liang lahat. Jadi satu liang lahat itu bukan satu lubang gitu Bang Badrun. Jadi memang dia bikin untuk sekitar 7 jenazah. Itu lubang besar, tapi di sini ada lagi lubang buat 7. Bikin sekat-sekat. Sekat-sekat lagi lubang. Gitu, ada lubang 7 sekat-sekat lagi. Jadi udahlah, makanya saya ajanin. Saat itu udah selesai pemakaman. Akhirnya tibalah saya ada niatan itu buat manggil yang tertinggal di sana.
Ada orang bilang itu ruhnya, ada orang bilang korinnya atau apalah arwah penasaran lah yang terjebak di sana gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk ngajak pulang korinnya nih. Kalau yang aslinya sih buat menurut saya itu udah pulang ke Rahmatullah gitu, karena udah minta izin juga ya. Karena terngiang-ngiang terus minta pulang. Nah saya punya ide, punya pikiran untuk bawa pulang. Saat saya punya niatan gitu, bapak saya spontan, jangan dibawa pulang. Tiba-tiba bapak saya itu tahu. Nanti pada takut semua. Saya diem aja. Tapi saya ngeyel. Saya minta tolong sama orang yang bisa untuk bawa pulang korinnya. Singkat cerita, akhirnya dibawa lah. Siapa tuh dibawa? Korin istri saya. Telepon orangnya. Udah Dam, udah saya bawa pulang. Ya dengan ada sedikit kendala lah. Karena banyak yang minta ikut pulang. Saya bilang, lain ya? Iya, saya bilang saya nggak bisa. Cuman satu syaratnya. Gitu ya udah. Saya bawa pulang Dam. Selama saya bawa pulang di perjalanan itu saya gendong. Dia bilang sih gitu. Saya gendong, dia cerita perihal kejadian itu sampai dia bilang itu di lemari katanya dia nyimpan uang buat nyicil mobil, itu ada perhiasan dia simpan di laci yang tidak kamu ketahui, sama ada koleksi-koleksi tas di belakang yang tidak kamu ketahui gitu. Udah saya bawa pulang, saya bilang, kata yang telepon tuh, ini rumah kamu sekarang, jangan kemana-mana, di sini sekarang rumahnya. Itu malam ketiga itu Bang Badrun. Oke, malam ketiga tiba-tiba malam jam 11 itu suasana udah beda. Jadi ada frekuensi yang di batin saya tuh nggak enak. Terus dalam hati saya bilang, pulang. Iya dalam hati saya, pulang nih. Nggak lama ngomong kayak gitu dalam hati saya, anak saya mimpi, ngigo lah. Bun, mana handphone aku? Sarung aku mana Bun? Aku mau ke masjid. Wah benar pulang. Gitu. Padahal dia udah nggak ada kan ibunya? Udah nggak ada. Jadi korinnya pulang. Iya. Korinnya. Bapak saya bangun, ngopi, gitu. Ngopi di tempat saya sering ngobrol lah sama istri gitu. Di dapur ada meja makan gitu. Bapak saya cerita, semalam istri lo pulang. Gue ajak ngobrol. Gue juga baru ternyata istri kan udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, menantu gue kan udah nggak ada. Tapi dia ngobrol? Ngobrol. Nih sih dari mana? Pulang kerja rapi amat. Iya Pak. Iya dong. Ikut duduk kok kata Bang. Oh iya Pak, emang itu tempat khusus bangku dia emang. Dia di situ emang duduknya. Gak lama Bapak ingat hilang. Ya semenjak itulah Bang Badrun. Jadi udah mulai nggak enak suasana di rumah itu. Saya ada niatan jual rumah. Jadi rumah itu saya jual pada akhirnya. Ya itu juga nggak cepat, agak lama gitu. Proses penjualan rumah itu? Proses penjualan itu. Sampai udah DP, bawa orang tua. Mungkin orang tua itu bisa baca gitu. Akhirnya cancel. Ada lagi udah nih DP nih. DP, dan saya juga nggak banyak cerita. Makanya ibu kemana Pak? Gitu. Kalau ibu mah ya udah almarhum saya bilang. Yang terakhir nih. Akhirnya deal lah. Udah deal. Sudah selama proses 1 tahun. Mulai WA. Yang si pembeli nih? Si pembeli. WA gimana tuh? Selamat pagi Pak Idam, mohon maaf Pak ganggu waktunya. Saya boleh tahu nggak kalau ibu itu meninggalnya kenapa ya? Memang kenapa Bu? Cerita aja sama saya. Enggak, soalnya saya itu, mohon maaf Pak Idam ya, saya sering diganggu sama ibu. Bahkan dia udah menguasai tubuh saya, merasuk. Jadi kalau dia mau merasuk itu saya muntah-muntah. Sebenarnya saya nggak mau cerita Pak Idam gitu. Sampai saya konsultasi sama guru ngaji saya, didoain gitu. Tapi saya tidak bisa mengelak. Disitulah saya jadi tahu. Dia cerita, iya betul Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya dia cerita Pak Idam. Saya tuh ini rumah saya kecelakaan, dia ngomong Pak Idam. Itu selama setahun saya sebenarnya mau cerita. Kenapa? Saya bilang, saya tuh udah betah Pak Idam di sini.
dengan lingkungannya tidak seperti lingkungan yang sebelumnya. Ada ya hal yang lain gitu yang bikin saya nggak betah, tapi akhirnya saya lawan kok. Tolong bantu ya Pak Idam gitu, sama-sama kerjasamanya, tolong ditengokin, didoain gitu. Nah setelah kejadian itu ya saya akhirnya silaturahmi lah Bang Badrun ke makamnya lah. Saya ada air dari guru bapak saya itu, ada satu minyak lah. Jadi saya ke sana, saya campur air, saya silaturahmi ke makam. Saya suruh anak saya itu untuk siramin, untuk balurin ke nisannya. Tiba-tiba ada angin kayak angin puyuh itu. Saya ngeliat ada sampah tuh agak muter-muter gitu tuh. Terbang gitu? Iya terbang kayak angin puyuh gitu, kecil sih. Setelah udah dielapin sama anak saya tuh, masuknya ke situ Bapak. Suasana itu udah kondusif lah. Angin udah akhirnya udah agak tenang. Ya udah, saya dalam hati mudah-mudahan udah nggak ada apa-apa lagi lah ya. Gitu Bang Badrun. Oke. Nah nih Om Idan, setelah kejadian itu terus istri meninggal, nah sekarang posisi Abang Idan udah nikah lagi atau belum Om? Alhamdulillah Bang, saya udah dikaruni satu anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena alasan itu juga saya jual rumah, saya ya menikah lagi. Menikah lagi, iya itu salah satunya lah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Di akhirat Om Idan. Amin. Terima kasih doanya. Baik banget orangnya. Asli. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat cerita yang barbar ini Om. Ini kisah barbar tau. Iya, saya juga. Kejadian sempat viral. Iya, sempat viral pada saat itu Bang Badrun. Makanya saya pengen ngangkat apakah ini masuk kategori misteri, apakah kategori horor, gitu. Mana yang cocok gitu. Tapi saya pengen sharing gitu. Selama ini kan saya sharing cuma orang terdekat aja gitu Bang Badrun. Saya pengen dikonsumsi oleh semua publik lah, pihak umum, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila para keluarga korban dan keluarga besar bila tersayat lagi mendengar cerita ini. Itu mengungkit atau mengungkap luka lama lah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk para keluarga besar semuanya. Baik lagi, kita selalu mendoakan semoga mereka diterima ibadahnya, diampuni segala dosanya. Amin. Nah nih Om, pas di otopsi kayak gitu Om, itu banyak banget jenazah kayak di ini Om, di ruangan dipegang-pegangin badan Om sama si petugas Om. Kalau otopsi itu yang di rumah sakit Pamulang ya? Bukan yang di sana maksudnya. Oh, kalau di sana pas identifikasi. Ya, identifikasi itu gimana tuh coba Om? Jadi memang ruang jenazah itu kecil ya. Itu kayak bangunan rumah tipe 24 lah ya. Kecil sekali itu. Jadi cuman ada 3 ruangan. Satu ini buat kayak 5 jenazah. Sisanya itu pada di bawah. Pada di lantai. Itu masih berbentuk kayak begini Om? Iya, tapi juga udah dikarung-karungin? Masih belum dikasih kantong jenazah. Jadi masih begini. Jadi yang di kantong jenazah itu cuma beberapa, sama di laci juga, ya beberapa di laci, cuma sekitar ada 7 apa 8 gitu yang di lemari itu. Laci jenazah itu. Berarti si petugas sisanya itu ya masih ngegeletak. Dan itu potong-potongan Om ya? Ada yang nggak utuh, ada yang Iya, jadi ada satu titik itu organ tubuh ngumpul di situ. Sampai saya lengkahin itu organ tubuhnya. Karena memang spesiesnya memang rapat dengan jenazah itu. Di bangsal, terus di lantai, kebanyakan di lantai. Di lantai. Gitu. Kebanyakan sih kayaknya ya itu lengan yang pada mungkin pegangan kali ya. Iya. Dia kepental gitu, jadi ketarik gitu. Mungkinan gitu ya. Yang meninggal 28 orang Om ya? 29 sih sama 29, ya? Pemotor kalau nggak salah. Sama kalau nggak salah kondektur juga kena korban. Jadi korban supir selamat. Supir selamat ya? Supir selamat. Semoga aja almarhum dan almarhumah bisa terima kasih Allah SWT ya Om ya. Dan itu musibah yang benar-benar prihatin banget. Dan nih Om, dan si penghuni rumah baru ini Om, si pembeli ya? Itu ya pembeli itu udah nggak diganggu lagi Om? Ya sampai sekarang sih nggak ada WA ya. Mudah-mudahan sih ya nggak ada apa-apa ya. Memang dia bilang kenapa sih Pak dibawa pulang Pak? Iya. Biar yang di sana aja. Ya tadinya saya cuman apa ya, penghormatan terakhir lah. Betul. Gitu biar dia bisa lihat anaknya gitu, daripada dia terjebak di sana. Saya juga nggak tega
Gitu. Jadi selama dia dibawa korin itu ya kemana-mana. Iya. Sampai ke istri kakak. Kadang ke pabriknya dia lagi kerja, makan bakso. Ngajakin makan bakso, ngajakin main, ngajakin ngobrol. Sampai dia curhat. Pada saat saya mau nikah lagi, dia nyamperin sepupu ipar saya gitu. Korinnya itu. Aida mau nikah lagi. Sampai nangis-nangis. Sampai kayak gitu, Bang. Ya, Allah alam ya, Om ya. Allah alam. Serem banget itu. Ya pasti kalau rohnya udah di atas. Iya, kalau ini kan korinnya aja lah ya. Kalau menurut saya sih korinnya lah yang menyerupai dia, yang ikut dia sejak lahir atau dari kecil lah. Iya. Dan berbentuk esensinya ya kayak dia gitu. Semua watak, perilakunya, wujudnya. Dan firasat Om Idam itu udah ya Allah alam ya itu. Allah alam. Ya kita yang namanya manusia pasti punya firasat. Wah ini kayaknya gimana nih gitu kan? Iya. Dan itu terjadi Om ya. Dan itu terjadi. Iya, Terjadi. Terus pihak keluarga yang di sekitar RT RW itu sempat ramai tuh Om. Bukan ramai lagi. Jadi pada saat perjalanan ada salah satu teman dekatnya depan rumah itu, saya WA. Bu, mohon maaf ya, tolong diikhlaskan bahwasanya istri saya udah nggak ada. Innalillahi, Pak jangan ngomong gitu Pak. Bapak tahu dari mana? Emang udah ngecek? Emang udah lihat? Saya nggak balas. Dan sempat viral tuh Om kejadian itu Om. Sempat viral jadi berita nasional itu. Iya nasional itu subhanallah. Udah kecelakaan tanyakan MN itu Om ya. Iya tanyakan. Ya 1 minggu itu ya rumah itu ya sepi, di gang itu sepi. Terus Om sempat ingat Om korban-korban yang masih selamat pas kejadian itu? Saya lihat di rumah sakit di IGD, kemudian ada 2 bis yang di Polsek atau Polres gitu Subang yang memang masih dimintai keterangan kali. Jadi saya juga sempat ke sana. Gitu, itu juga banyak juga yang selamat. Itu jadi bus yang kecelakaan, bus yang 60 orang Om? Iya, jadi semua tuh full. Semua full. Jadi menurut berita itu banyak yang pindah. Gitu, jadi pada saat di rest area pada makan itu, montir itu udah ngeluh, mobil ini bermasalah. Ada masalah. Mungkin yang peserta awal ya udah tahu kali ya. Gitu, ada kerusakan, mungkin dia juga khawatir, akhirnya pindah mungkin. Ini mah mungkin. Jadi ada beberapa yang ketuker. Ada beberapa yang pindah tempat, pindah bis. Mungkin yang pindah ini udah tahu ya. Tentang masalah si mobil itu ada kendala di jalan. Nah ini Om, cerita ini benar-benar berkesan banget Om ya. Maksudnya saya juga ini sempat viral di berita nasional gitu Om, dan terkenal banget tanjakan itu kan setelah kejadian itu benar-benar kayak, wih hati-hati kalau lewat situ. Dan ini banyak banget kisah pengalaman Om yang benar-benar bisa kita ambil Om dari misalkan ketika istri izin sama suami gitu Om ya. Nah punya pesan-pesan Om dari kisah yang Om alamin ini Om. Ya untuk para istri, tolonglah kalau mau kemana-mana harus dapat restu suaminya. Gitu. Jadi ya memang udah Rasulullah itu juga mengajarkan kita gitu sebelum itu aja sih Bang Badrun. Karena ridhonya suami juga ridhonya Allah ya. Betul Bang Badrun. Ketika udah nikah ya. Betul. Sama jangan lupa untuk yang tadi. Apa tuh? Ceraikan istrinya. Oh itu kalau gitu buat apa sih maksudnya? Jadi yang saya dapat infonya kalau kita tidak sempat menceraikan itu akan dihantui. Jadi saat kita mau nikah lagi itu jauh jodoh Bang. Jauh jodoh karena belum ada ikatan perceraian. Dia masih suami gua loh. Dia masih istri gua loh. Jadi banyak kasus yang memang ini akan mengganggu ke depannya. Udah banyak sih kasus sih. Nah itu dari versi yang masih hidup ya? Iya. Maksudnya yang buat si pihak yang masih hidup. Nah kalau pihak yang udah meninggal itu gimana keuntungannya? Maksudnya faedahnya buat dia itu apa gitu? Dia udah tahu batasannya. Dan dia nggak bakal seperti neror. Neror calon si suaminya kalau yang meninggal istrinya kan. Neror istrinya kalau suaminya meninggal kan gitu. Oh gitu. Gitu, karena banyak cerita misteri juga tentang mengangkat peristiwa ini yang duda atau janda dia mau nikahnya susah. Dan dibayang-bayangi oleh sosok yang gitu ya. Begitu Bang Badrun. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalamannya sama Om Idam ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa. Dan jangan lupakan ibadah. Karena ketika nanti kita meninggal, buat kita yang umat muslim,
Yang pertanyakan adalah 1, siapa Tuhanmu? 2, sholatmu. Jadi jangan lupakan doa dan selalu ibadah. Ini kisah serem banget ya, karena dengar kejadiannya aja yang meninggal berapa orang gitu, berapa puluh orang, dan sempat viral pada tahun 2018. Jadi penasaran sama tanjakan itu, mau silaturahmi ke sana, mau ngopi. Tapi tarik serem. Oke, sampai jumpa kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, makasih banyak Om ya. Sama-sama Bang Badrun. Thank you very much Om. Welcome. Dadah.